Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman dahulu ada seseorang pendeta ahli kitab Taurat yang sangat membenci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pendeta tersebut selalu merobek setiap lembar kitab Taurat dan lalu membakarnya. Karena apa? Karena pendeta tersebut selalu menemukan keterangan di dalam kitab Taurat tersebut yang menjelaskan bagaimana ciri, sifat dan keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan si pendeta tersebut pun mulai berpikir dan berkata, jika aku terus merobek kitab Taurat ini, maka seluruh Taurat nanti akan menjadi sifat baginya. Berbisik di dalam hati seorang pendeta tersebut, siapakah Muhammad ini? Pendeta itu pun penasaran dan ingin segera bertemu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya pendeta itu memutuskan untuk berangkat dari tempatnya menuju kota Madinatul Al-Munawwarah. Dan sesampainya di pintu gerbang kota Madinah, ia pun menjumpai seseorang, yaitu lelaki tampan berkulit putih tinggi dan berpakaian serba putih. Kemudian pendeta itu langsung beranggapan bahwa lelaki di hadapannya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia bukanlah Rasulullah, melainkan dia adalah Sayyidina Salman Al-Farisi. Kemudian pendeta itu langsung menyapa, "Assalamualaikum ya Muhammad," ujarnya kepada lelaki itu. Lelaki itu pun menangis terseduh-seduh usai mendengar salam dari pendeta tersebut. Tentu saja pendeta itu merasa aneh dan heran. Salman pun mendekatinya seraya berkata, "Engkau dari mana?" Kata pendeta tersebut, "Aku dari tempat yang jauh, yaitu negeri Syam, ingin bertemu dengan Muhammad," jawab pendeta tersebut. Kemudian Salman hanya berkata, "Mari aku antarkan." Keduanya pun lalu menuju Masjid Nabawi. Pendeta itu pun sadar bahwa lelaki yang di hadapannya itu bukanlah orang yang ditujunya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di pintu Masjid Nabawi, sebelum masuk pendeta itu pun kembali mengucap salam, "Assalamu alayka ya Muhammad, Assalamu alayka ya Muhammad." Ketika semua para sahabat yang berada di Masjid Nabawi pun menangis terseduh-seduh begitu mendengar salam dari pendeta itu. "Ini sungguh aneh," ujar si pendeta dalam hati. "Ini aneh. Siapakah engkau ini?" tanya para sahabat. "Engkau telah memperbaharui luka kami," kata sahabat. "Apakah engkau orang asing? Apakah engkau tidak tahu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat semenjak seminggu yang lalu?" Kemudian mendengar ucapan para sahabat, pendeta itu pun merasa sedih dan sia-sia datang ke kota Madinatul Al-Munawwarah. Dan ketika suasana seperti itu, datanglah Sayyidina Ali bin Abi Thalib menghampiri pendeta tersebut. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Engkau dari mana?" Jawab pendeta tersebut, "Aku dari tempat yang jauh, dari negeri Syam," jawabnya. Kemudian Sayyidina Ali pun bertanya kembali kepada seorang pendeta tersebut,
ada keperluan apa engkau datang ke sini wahai pendeta? Kemudian pendeta itu pun menjawab, aku ingin bertemu dengan Muhammad. Ali pun kembali menjawab, terlambat. Seminggu yang lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dan kemudian pendeta itu bertanya, lalu siapakah engkau? Dan Sayyidina Ali pun menjawab kembali, namaku Ali bin Abi Thalib. Dan pendeta tersebut lalu menukas, kata pendeta tersebut, aku juga menemukan namamu ada di dalam kitab Taurat. Kemudian pendeta itu bertanya, bagaimanakah ciri-ciri dan sifat-sifat Muhammad, wahai Ali bin Abi Thalib? Setelah itu Ali pun mengatakan semua ciri-ciri dan sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian pendeta itu berkata pula, engkau benar wahai Ali, seperti itulah sifat Muhammad di dalam kitab Taurat yang sering aku baca. Apakah ada baju beliau yang masih tertinggal agar aku bisa menciumnya? Kata si pendeta tersebut, berkata, ya masih ada. Kemudian Sayyidina Ali pun menyuruh kepada Salman Al-Farisi, wahai Salman, pergilah engkau ke rumah istriku yaitu Sayyidatina Fatimah Zahra dan katakan kepadanya, kirimkan kepadaku jubah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Salman pun berangkat menuju rumah Sayyidatina Fatimah Zahra. Kemudian Salman Al-Farisi mengetuk pintu rumah Sayyidatina Fatimah Zahra. Dia pun berkata, wahai pintu perhiasan para nabi, yang mana ketika itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sedang menangis. Sayyidatina Fatimah Zahra pun bertanya, siapakah orang yang mengetuk pintu anak yatim? Kemudian Salman menjawab, aku Salman. Dia lalu menceritakan sesuai perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Usai mendengar cerita Salman Al-Farisi, Sayyidatina Fatimah pun menangis lalu berkata, siapakah yang akan memakai jubah ayahku? Kemudian Salman pun lalu menceritakan tentang seseorang pendeta Yahudi itu kepada Sayyidatina Fatimah Zahra. Dan akhirnya Sayyidatina Fatimah Zahra mengeluarkan jubah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijahit sebanyak 7 tempat dengan kain tipis. Kemudian Salman lalu mengambil jubah itu dan menciumnya, dan para sahabat lalu mengikutinya. Pendeta itu kemudian mengambil serta menciumnya, lalu ia pun berkata, betapa harumnya jubah ini. Ia terus menciuminya seraya berkata, ternyata benar dialah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Beginilah bau harum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang disampaikan di dalam kitab Taurat. Dan kemudian ketika jubah itu dibuka dan dihampar, kemudian ia melihat ada 7 jahitan padanya. Ternyata jumlah itu pun sesuai dengan keterangan di dalam kitab Taurat. Dan akhirnya pendeta itu meyakini kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengakui bahwa dialah utusan Allah. Dan pendeta itu akhirnya mantap ingin masuk Islam, dan dia pun berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, bagaimana cara aku bisa masuk Islam? Kemudian Sayyidina Ali pun menjawab, katakanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan pendeta itu pun mengikuti ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia pun akhirnya menjadi seorang muslim. Wahai Ali, kata si pendeta, aku ingin berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib lalu menyuruh Salman
dan mengantarkannya ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesampainya di makam, pendeta itu pun mengangkat kedua tangannya seraya berkata, "Ya Allah, aku ingin bertemu kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kini aku sudah terlambat, ya Allah. Aku ingin Engkau agar mempertemukanku dengan beliau di alam barzah. Oleh karena itu, mohon wafatkanlah aku, ya Allah," ucap pendeta tersebut. Kemudian pendeta itu pun tiba-tiba terjatuh dan wafat di atas kuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, pendeta tersebut terjatuh dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sebelumnya ia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berkat membaca penjelasan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertulis di dalam kitab Taurat. Inilah keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat, yang mana akhirnya seorang pendeta yang ahli Taurat bersahadat karena melihat keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.